Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh shaimin shaimat jamaah Masjid Nurul Huda yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurul Hidayah. Nurul Huda di sana, saya lupa. Syukur alhamdulillah kita sudah 2 hari menjalankan ibadah saum. Insya Allah tinggal 28 hari lagi ya kita lebaran. Mudah-mudahan 2 hari yang sudah dilakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh, dan juga masih diberikan kemampuan untuk menjalankannya 1 bulan penuh dengan harapan apa yang dijanjikan Allah di bulan Ramadan ini kita dapat raih dengan sebaik-baiknya. Ada suatu pertanyaan klasik, mengapa orang yang beriman diperintahkan puasa? Jawabannya yang pertama ada di dalam surat atau Ghabun ayat 2. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Jadi Allah dialah yang telah menciptakan kalian, sebahagian ada yang kafir, sebagian ada yang beriman. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bahwa Allah mengatur orang-orang kafir. Begitu pula di dalam sebuah hadis tidak ada. Yang ada yang diatur oleh Allah, baik diperintah maupun dilarang, itu hanya orang-orang yang beriman. Tapi kita coba bahas tentang kelompok iman. Bahwa kelompok iman itu ada 4 kelompok. Ada yang imannya tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Ini imannya para malaikat. Karena malaikat itu diberikan akal oleh Allah, tapi tidak diberikan nafsu. Sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat kebajikan, sekalipun itu baik. Karena malaikat itu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. La ya'suna ma amarullah wa yaf'aluna ma tu'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu tunduk dan melakukan apa yang diperintahkannya. Kalau tidak diperintahkan, sekalipun itu baik, dia tidak akan melakukannya. Sehingga imannya tetap. Yang kedua, iman yang selalu bertambah. Ini imannya pilihan-pilihan Allah, para nabi. Nabi itu pilihan Allah yang terbaik pada zamannya. Sehingga konsep nabi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ini menunjukkan harus ada peningkatan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, di dalam keimanan maupun dalam beribadah kepada Allah. Kelompok yang ketiga, ada imannya yang selalu berkurang. Ini imannya orang-orang munafik. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu hanya pencitraan yang menurunkan secara degradasi kepada tingkat titik 0. Orang-orang munafik itu menjadi kafir. Makanya munafik adalah bagian dari kafir. Ada kafir jumud, ada kafir iman, inad, ada kafir nifak, munafik, ada kafir syirik, ada kafir nikmat. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah mengikis keimanannya sampai kepada titik 0.
Makanya orang-orang munafik diancam oleh Allah sangat luar biasa. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi orang-orang munafik itu disimpannya, dibuangnya itu dalam kerak api neraka. Naudzubillah. Tapi ada kelompok yang keempat. Ini kelompok yang imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kata Nabi, inilah kebanyakannya umatku, kata Nabi. Jadi kalau sedang di masjid kayaknya imannya tinggi gitu ya. Tapi ketika di mall lain lagi persoalannya. Nah, untuk stabilitas atau stabilnya keimanan bahkan naik, maka Allah perintahkan berupa ibadah-ibadah. Tetapi yang sangat efektif itu untuk betul-betul mengantarkan keimanan kita kepada derajat dan posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah adalah puasa. Sholat dilakukan seperti tadi mungkin hanya 10 menit. Ibadah haji walaupun kita berangkatnya itu mungkin 40 hari atau 42, tapi pelaksanaannya 4 hari atau 5 hari saja. Tetapi puasa itu betul-betul 1 bulan penuh. Sehingga inilah kenapa umat Islam atau orang yang beriman diperintahkan berpuasa, karena umumnya iman umat Nabi itu kadang-kadang naik, kadang-kadang kurang. Tujuannya supaya iman itu tetap stabil dan naik. Makanya di dalam ayatnya yang sering dibaca oleh ustaz-ustaz, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuannya puasa itu untuk menghantarkan iman kepada posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah adalah takwa. Nah, yang bagaimana puasanya itu? Karena pengertian secara lugawi atau secara bahasa bahwa puasa itu menahan. Tapi secara istilah ini ada dua. Menahan diri secara fisik, menahan diri secara rohania. Menahan diri secara fisik yaitu menahan makan dan minum dari pagi sampai sore. Itu fisik. Tetapi rohaninya itu 24 jam dalam 1 bulan. Makanya sangat efektif untuk menghantarkan keimanan kita kepada derajat takwa. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadisnya, rubba shaimin laisat lahu min siyami illal ju'u wal atas. Banyak sekali umatku yang berpuasa tapi tidak punya nilai apa-apa dalam puasanya. Hanya lapar dan haus saja. Ini rugi. Kemudian Nabi juga berkata atau bersabda lagi, laisa siyam minal akli wal surbi walakin as-siyam minal rafas wal minal lahwi wa rafas. Jadi tidak disebutkan orang yang berpuasa secara fisik semata, menahan lapar, haus, seksualitas di siang hari. Tetapi yang disebut puasa yang sebenarnya adalah orang yang betul-betul meninggalkan perbuatan-perbuatan lagun yang tidak punya nilai. Dan rafas, sesuatu perbuatan yang mengandung dosa atau maksiat. Kalau kita 1 bulan membiasakan diri meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak ada nilainya, apalagi yang berbau dosa atau maksiat, maka keimanan kita akan tinggi. Pantas kalau kita misalnya puasa yang sesungguhnya seluruh jiwa raga kita, baik itu penglihatan maupun pendengaran, bahkan pikiran, sekalipun perasaan, apalagi perbuatan, kita harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan terhadap nilai-nilai puasa itu sendiri. Pantas kalau orang itu dikatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dia menjadi orang yang bertakwa. Pemahaman takwa juga ini harus dipahami. Bukan sekedar wiqayatun nafsi amma yastahiqul bihil uqubah bintisalil awamir wajtinabin manhi.
Ini proses secara fisik. Kalau secara letternya begini, bahwa orang yang puasa itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga diri dari azab Allah dengan proses melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu secara fisik. Tapi ada yang juga yang sangat berat, sifat dan sikap orang-orang yang bertakwa. Makanya ada seorang ulama ahlul hikmah atau ahlul hakikah, seorang sufi yang disebut dengan Imam Qushairi. Itu kalimat takwa itu diambil dari 4 huruf. Ini sering disampaikan. Huruf yang pertama adalah ta. Huruf yang kedua adalah qaf. Huruf yang ketiga adalah waw. Huruf yang keempat adalah ya. Ini mempunyai arti. Artinya orang-orang yang bertakwa itu secara sikap dan sifat adalah dari kata tak disebut dengan tawadu. Ada yang mengatakan juga tawakal. 2. Tawadu itu adalah orang yang mampu menempatkan dirinya siapa sebetulnya kita ini di hadapan Allah. Seorang hamba. Seorang hamba itu adalah seseorang yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa dan dimiliki oleh siapa-siapa kecuali milik Allah. Sehingga tidak ada untuk kita berbuat sombong karena lawannya. Maka oleh sebab itulah orang yang tawadu itu adalah merupakan hamba Allah yang sebenarnya. Lihat di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang berada di muka bumi itu adalah orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang tawadu, orang yang mampu menempatkan dirinya sebagai hamba yang tidak pernah merasa memiliki apa-apa dan dimiliki oleh siapa-siapa. Kemudian yang kedua, qaf itu diambil dari kata qanaah, efisien kalau bahasa kita. Orang qanaah itu artinya orang-orang yang bertakwa harus memiliki sifat qanaah yang merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang melahirkan sifat syukur kepada Allah. Sedikit dia syukur, banyak apalagi. Dan orang-orang yang qanaah adalah orang-orang yang betul-betul bisa memperdayakan semua yang ada, tidak pernah menginginkan sesuatu yang tidak ada. Karena kalau orang menginginkan sesuatu yang tidak ada, tidak akan tenang hidupnya. Tapi orang-orang yang qanaah itu adalah orang-orang yang betul-betul dia bisa mengatur secara efisien dalam kehidupannya. Tidak pernah dia menginginkan sesuatu yang tidak ada, tapi dia menggunakan apa yang ada untuk bermanfaat. Lawannya qanaah adalah rakus. Orang rakus itu adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Makanya menurut orang-orang tasawuf, orang yang kaya itu bukan orang yang banyak uang, tinggi jabatan dan lain sebagainya, tapi orang-orang yang qanaah, yang mampu hidup efisien sederhana. Ini puasa tugasnya adalah untuk menyederhanakan kita dalam kehidupan. Yang ketiga adalah waw, diambil dari kata waro namanya. Apa waro itu? Integritas bahasa kita sebenarnya mah. Apa integritas? Mempunyai kepribadian yang selektif, tidak bisa, tidak mau melihat sesuatu kecuali yang baik, tidak mau dia mendengar kecuali yang bernasihat, dan tidak mau berkata kecuali yang benar, dan tidak mau berbuat kecuali yang bermanfaat, dan dia tidak pernah mau memakan yang subhat apalagi yang haram. Selektif dalam kehidupannya. Makanya orang-orang tasawuf bahwa waro itu dijadikan selendangnya, selendang dalam kehidupan itu akan dibawa kemana-mana. Yang terakhir, yang keempat itu adalah ya.
Yaitu adalah artinya dari yakin. Yakin segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Makanya orang yang yakin itu di dalam tahapan ketasawufan atau kesufian itu disebut dengan juhud namanya. Juhud itu orang yang sudah tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Segala yang terjadi hanya izin Allah. Makanya saya mengambil di dalam sebuah kitab yang Riyaul A'la An-Nubula, ini karangan Az-Zahabi. Itu Al-Hatim Al-Asam, seorang ulama sufi, dia mendefinisikan atau mengartikan tentang juhud atau yakin itu dengan 4 keyakinannya. Yang pertama, aku yakin benar bahwa rezeki itu tidak mungkin pindah orang atau tidak mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Sehingga kata Syekh Hatim Al-Asam, aku selalu tenang persoalan rezeki. Kalau diterangkan ini panjang. Tapi itulah, dia menjadikan ketenangan di dalam kehidupan persoalan rizki. Karena umumnya orang itu mengejar rizki terus-terusan. Sampai lupa dia daratan, lupa untuk beribadah. Yang kedua, yakin dalam arti juhud, aku yakin benar bahwa ibadahku tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka aku selalu sibuk setiap hari untuk beribadah kepada Allah. Ini orang yang juhud, orang yang yakin. Yang ketiga, aku yakin benar bahwa kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Maka aku selalu mempersiapkan bekal untuk menyambut kedatangan kematian itu. Kira-kira kita sudah siap? Mudah-mudahan. Yang terakhir nih, yakin ini adalah yakin benar bahwa Allah akan selalu melihat kita di mana saja dan kapan saja, sehingga aku betul-betul merasa malu bila Allah mendapati aku sedang bermaksiat. Maka orang-orang yang juhud, orang-orang yang yakin, maka selalu dia berjalan di jalan ihdinas siratal mustaqim. Itulah sebetulnya makna daripada ketakwaan kita, memiliki sifat dan juga sikap yang sangat baik di dalam kehidupan. Pantas kalau orang-orang yang bertakwa Allah siapkan surga. Sampai di sini mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.